Semua sudah dapat kue profetik ya? Nanti setelah firman kita akan langsung angkat kue profetik ini. Kemarin hari Senin, saya meminta ada 4 golongan dan membuat kelompok masing-masing. Ada satu kelompok yang jumlahnya saya lihat cukup banyak, yaitu orang-orang yang mengalami momen suam dan momen rasanya seperti mati dan beku dan don't know what to do. Dan jumlah orang itu cukup banyak. Dan kemudian saya juga beberapa bulan yang lalu merasakan nafas dari roh itu. Dan kemarin saya belajar tentang api Elia. Dan ternyata api ini api yang akan menyambar mezbah. Dan kemudian akan membawa pertobatan satu bangsa. Seseorang yang bernama Yakub, karena dia kehilangan istrinya yang sangat dicintai, kehilangan anaknya yang sangat dicintai, hatinya menjadi dingin. Mungkin hari-hari ini banyak orang kehilangan mimpi yang dicintai, harapan-harapan yang dicintai, dan itu pelan-pelan membuat hatimu menjadi dingin. Tapi saya mau saksikan dari apa yang dikatakan di firman dan apa yang saya alami dalam hidup ini. Bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah memberi nama buat dirinya adalah He is a passionate God. Di Keluaran 34 ayat 14 ini tidak tergantung kepada keadaan hati kita. Saya minta disesuaikan dengan halamannya ya. Ini tidak tergantung pada suasana hati kita. Bahwa He is a passionate God. Dia begitu bergairah untuk menunggu waktu api itu menyambar mezbah. Dan kemudian menyambar satu bangsa dan mengerjakan pertobatan. Sehingga doa-doa kita di ruangan ini yang waktu kita katakan seluruh penduduk negeri ini orang benar akan kita saksikan dengan mata kita. Kenapa? Karena saya lihat hati Yakub sampai satu titik sudah sangat dingin. Mungkin itu kondisi yang sama dengan hati kebanyakan orang atau hati kita hari-hari ini. Sampai gak punya gairah untuk apapun. Di Keluaran 34 ayat 14 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Jadi waktu Tuhan cemburu, Allah yang cemburu dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord's name means a passionate God. Dia adalah Allah yang bersemangat, dia adalah Allah yang bergairah, dia adalah Allah yang berapi-api dan tidak bisa dipadamkan dengan dinginnya hati kita. Thanks God. Jadi saudara boleh dalam keadaan sangat dingin, sangat suam. You name it. Bahkan mungkin kau menamakannya kematian. Tapi saya mau bilang, He is a passionate God. Dan dia tidak terganggu dengan keadaan dinginmu. Karena dia akan datang membakarmu. Dan membuat engkau menyala. Sampai mata kita sama-sama menyaksikan keselamatan satu bangsa. Dikatakan seperti ini di kitab Kejadian 45 ayat 26 sampai 27. Hati Yakub menjadi sangat dingin. Anak-anak Yakub, 10 anak laki-lakinya Yakub dengan semangat datang kepada bapaknya dan cerita Yusuf masih hidup. Pak, anak yang kamu cintai gak mati, dia masih hidup. Tapi hatinya luar biasa dingin. Siapa yang pernah ngalamin? Ada berkat buat kamu, flat. Ada salam dari Bu Iin, flat.
Dipeluk Coach Iren, flat, dingin. Kenapa? Karena banyak harapan-harapan, ekspektasi kita. Apapun lah, cinta, kehilangan cinta seperti Yakub membuat dia menjadi dingin. Mungkin itu yang terjadi dengan hati kita hari-hari ini. Dan waktu ada kabar gembira, dan kabar gembiranya ini tidak perlu disambut dengan iman. Kabar gembira ini benar-benar realita bahwa anaknya masih hidup. Ya, bisa paham sampai sini? Berkat ya, kadang-kadang ada orang terlalu dingin ya, ditransfer 10 juta aja gak geming loh. Masih mending yang mata duitan, ada respon. Kenapa? Karena singa mati, anjing hidup lebih baik daripada singa mati, kata Salomo. Artinya lu seanjing-anjingnya kalau lu hidup masih ada gunanya. Bisa jaga rumah, sebuduk-buduknya anjing bisa jaga rumah. Daripada singa mati udah gak berfungsi apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mata duitan ditransfer 1 juta aja bersorak-sorak, keadaanmu jauh lebih baik daripada yang luar biasa flat dan dingin. Dan orang yang sangat dicintai oleh Yakub adalah istrinya Yusuf dan Benyamin. Sampai Benyamin diketekin setiap hari. Kenapa? Karena dia gak sanggup kalau Benyamin hilang dia langsung ambil pacul, gali kubur, dia kubur dirinya hidup-hidup. Jadi dia ketekin Benyamin karena dia udah gak sanggup lagi kehilangan cinta. Dia gak sanggup lagi kehilangan Benyamin. Dan waktu ada kabar gembira, sebutkanlah kabar gembira apa yang pernah datang dalam hidupmu dan engkau cool-cool aja. Berarti keadaanmu seperti Yakub. Papa, Yusuf masih hidup. Dan dia menjadi yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin dan ia tidak dapat mempercayai mereka. Bayangin ya. Kalau anaknya menyampaikan kabar gembira dan Yakub gak bisa mempercayai mereka. Berapa belas tahun bapak sama anak pahit, anak sama bapak pahit dan mereka harus stay together. Wah, itu gak enak loh. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Jadi waktu dia ngomong, ini loh Yusuf bilang begini-begini. Dia cool, tapi waktu dilihatnya kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Jadi dia butuh lihat. Jadi normal gak jika kita jadi pasukan terdahsyat yang butuh lihat dulu bukti janji Tuhan? Boleh normal. Boleh normal. Tapi saya ingin sekali pagi hari ini kalau bisa kita menjemput dan menyambut passionate God, hatinya yang bergairah sebelum mata kita lihat. Biarlah itu menjadi anggur manis. Karena kita belum lihat, tapi kita udah percaya dan kita agresif menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena arti maut, arti kematian, akar katanya sama dengan diam dan pasif. Jadi begitu seseorang diam dan pasif, sebenarnya roh kematian, roh maut sudah menjalar ke hatimu. Dan kita harus say no. Kenapa? Karena Allah kita, He is a passionate God. Dia datang kepada kita dengan agresif. Dia datang kepada kita dengan berapi-api. Dan sambutannya cool-cool aja dari kita. Ya. Dan walaupun kita cool-cool aja ya. Bahkan sampai satu titik mungkin hatinya sudah sangat fatik dan dingin. Itu gak menghalangi. Tidak akan mengubah kepribadiannya. He is a passionate God. Dan kedinginanmu, kebekuanmu tidak bisa mengusik hal itu. Justru dia yang akan menyambarmu sehingga engkau berapi-api kembali. Api Yeremia. Yeremia berkata seperti ini. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, Lord, what you ask me to do is too much. Apakah kita hari-hari ini mengalami doa-doa yang too much?
Schedule yang too much. Bahasa Inggrisnya bilang seperti itu loh. Too much for me Lord. Dan kemudian Yeremia berkata seperti ini. Tetapi apabila aku berpikir, berarti dia berpikir gak? Dia kepengen gak berhenti? Dia pengen berhenti. Dia udah berniat. Dia udah berpikir gini, aku gak mau mengingat Tuhan lagi. Tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Dan waktu dia berniat seperti itu, Tuhan tertantang. Aku Allah yang a passionate God. Yeremia, kita sudah punya dealing. Di ayat 1 dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau pasukan terdahsyat. Dan sebelum kau keluar dari kandungan Mahanaim, aku telah menguduskan kau. Dan aku telah menetapkan Mahanaim menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut orang-orang di Mahanaim sehingga kita bisa pergi ke pelosok-pelosok manapun menyampaikan firman dan kita menyaksikan revival terjadi. Dan sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Kita sudah jalan ke bangsa-bangsa. Atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara bayangin otoritasnya kayak apa? Dia berkuasa penuh di Israel atas perkataannya. Tapi tiba-tiba dia mengalami keletihan. Tiba-tiba dia mengalami kelesuan, sama seperti kondisi kita hari-hari ini karena mengalami begitu banyak pertentangan. Begitu banyak mengalami rejection daripada bangsa Israel. Dan dia kemudian berpikir dia tidak mau lagi nyampein firman. Dia tidak mau lagi ngurusin itu, dia tidak mau. Tapi detik dia mau membuat dirinya shutdown dan dingin. Tuhan tertantang karena he is a passionate God. Jadi waktu Yeremia berniat mendinginkan hatinya. Tiba-tiba dia bilang seperti ini, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Nanti waktu kita makan roti profetik ini, kita masukin ke mulut. Dengan iman, ini menjadi api yang ada di hati kita. Dengan iman apa yang kita makan akan mengalir di darah kita. Dan api yang membuat Yeremia tidak bisa berhenti terus mengerjakan panggilannya. Apapun tantangannya, api yang sama ada di dalam kita. Tapi tentu aja kita tidak mau hanya menikmati api itu menyala di dalam kita. Saya mengutip perkataan yang di-sharingkan oleh Kak Anita, dia bilang gini. Tuhan menghendaki penyembahan bukan hanya dari pribadi lepas pribadi saja. Tapi dia merindukan penyembahan dari sebuah bangsa. Arti kereta api Elia, ini dahsyat menurut saya ya, keren. Arti kata berapi, kereta berapi Elia atau berapi, pokoknya api-api yang urusannya sama Elia. Ternyata api yang dia punyai adalah gini. Arti apinya adalah gini. Dalam bahasa Inggris, Abrani dan sebagainya udah dirangkum ya. Ini jadi yang padat intinya. Tanda yang mengikuti kemunculan Allah. Jadi apinya jalan dulu, Allah menyertainya. Api yang membuat manusia sanggup, punya kesanggupan merasakan manifestasi ilahi dalam bentuk kecepatan yang menimbulkan api. Saudara pernah tahu ya, sesuatu yang muter terlalu cepat itu ada apinya. Terlalu cepat itu ada apinya. Dan kecepatan yang tinggi yang kemudian roda ini jadi api, ya, itu akan membakar dagingmu dan membakar rohmu bersamaan. Dan itu api yang sama yang menggerakkan Musa. Api yang sama di kereta berapi Elia. Api yang membakar persembahan Elia. Satu hari Elia bicara kepada bangsa Israel dan mereka ini udah beku total. Dibilang sama Elia, bangsa Israel, destiny kita itu menyembah Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka diam aja bengong.
Diam aja, flat, diam aja, dingin, cool. Dan Elia bicara mereka tetap tinggal dalam kebekuan dan kematian. Siapa yang hari-hari ini mengalami hal seperti itu? Beberapa waktu yang lalu saya mengalami. Dibentak Bu Iin, dicintai Bu Iin, kayak hilang denyut. Tapi saya nggak mau stay begitu ya. Saya cari kenapa ya, kenapa ini what's wrong. Dan kemudian saya mimpi roh maut dan roh maut itu memang berniat menjalar. Jadi jangan mau setuju dengan roh itu ya. Usir dia, tolak dia dan percayalah api pagi hari ini dari Tuhan. Api yang menyambar Elia, api yang ada di Yeremia akan membakar hati kita juga. Dan waktu mereka itu bengong aja waktu Elia ngomong apa. Tiba-tiba Elia bilang gini, udah gini deh. Lu sembah Allah lu, kalau dia bisa bakar mesbah. Kita buat tandingan. Taruh lembu di atas kayu, panggil Allahmu suruh bakar. Siapa yang membakar mesbah dengan nyala api, Allah itu yang kita sembah. Oke. Mereka bikin lembu, mereka kasih kayu, mereka panggil-panggil, mereka udah menoleh dirinya dengan darah, enggak juga nongol. Elia keren banget, dia bilang ambil air, enggak cukup, dia minta ambil air. Banjiri kayu itu dengan air, bayangin ya kayu dicelup air, coba kamu bakar deh nyalain. Takes time, makin susah nyala. Ya, lembunya siram air, enggak cukup, dia bilang lakukan yang kedua kali. Artinya kalau tadi nyemek, ini benar-benar basah ya. Dan dia gak cukup, lakukan yang ketiga kali. Sampai semua parit, sampai kayu itu tenggelam di air. Mungkin ngapung-ngapung. Ya mungkin ketiban beratnya lembu aja dia tertahan. Tapi mungkin basahnya udah sampai ngapung-ngapung. Kita kalau baca firman, dengerin firman juga harus main di visual, di imajinasi ya. Dan waktu kayu itu ngapung-ngapung, daging itu sangat basah, tuh dia ngomong begini. Tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Biar pada hari ini juga April 2024. Biarlah diketahui oleh seluruh Indonesia bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Indonesia. Sebab kami Mahanaim adalah hamba-hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah kami melakukan perkara ini. Jawablah kami ya Allah, jawablah kami. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, tanah, bahkan air dalam parit dijilatnya. Air mungkin di sini lambang hatimu yang cool. Bukan cuma air ya, udah mungkin kayak es batu dijilatnya sama api. Yang waktu dia berkata, his name is a passionate God. Dan dia show himself hari itu. Dan saya percaya banget. Ini Alkitab kita bukan buku sejarah. Itu terjadi dahulu kala. Kita ditinggalkan firman untuk kita baca dan mempercayai bahwa hal yang sama. Api dari surga akan membakar mesbah. Dan api yang membakar mesbah akan membakar hati seluruh bangsa Indonesia masuk dalam pertobatan. Satu hari ada orang yang cool banget karena kelaparan. Ya kalau orang udah kelaparan gak ada lah yang pecicilannya udah gak punya tenaga ya. Saking laparnya makan tai burung itu pun dimakan. Kepala kambing yang alotnya kayak apa saya gak tahu dimakan juga. Saking laparnya. Menurut saya semua orang itu udah hatinya juga udah flat dan dingin. Ya. Tapi ada satu pegawai yang mulutnya kurang ajar. Yang lain itu mungkin udah dingin dan juga udah gak beriman. Tapi mereka stay sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan pembalikan keadaan terjadi hanya dalam satu hari. Dari sangat miskin, besok tiba-tiba bangsa Israel kelimpahan. Hari itu dalam satu hari, mereka menyembah Baal. Cuma dalam satu hari, tiba-tiba mereka berbalik menyembah Allah.
Jadi jangan terlalu dipikirin teknologi yang mengasuh generasi muda dan membuat mereka cacat sampai ke sel sehingga nuraninya susah berespon. Dan mereka flat dan jadi dingin. Biarlah mata kita tertuju kepada He is a passionate God. Dan dia tidak bisa dihentikan oleh apapun. Dan dia akan sangat tersinggung jika hati yang dingin bisa menghentikan mood dia. Dan roh yang sama akan menyebar mulai hari ini. Dikatakan di Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian akan menyiapkan umat yang layak. Saudara tahu ya? Elia itu bilang sama Elisa gini, Elisa kalau matamu lihat ya apa yang aku alamin waktu aku naik, dia tahu dia akan dijemput sama kereta berapi. Dan itu dia tahu akan cepat sekali. Karena rodanya sampai seluruh keretanya tuh keluar api. Dan dia tahu itu peristiwa akan sepersekian detik. Jadi gak nyampe 1 detik, bisa sangat cepat. Dari kalau sekian kecepatan kamu bisa lihat, you get it. Ya. Dan dia bilang, lu mau apa? Aku mau double porsi. Double artinya 2 kali lipat. Tapi lihat apa yang dia dapat. Kecepatan itu. Kecepatan api itu memberkati dia seperti ini. Satu hari bujangnya ketakutan. Dia bilang gini. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah mata bujangku ini. Lalu Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat ini sebuah kondisi yang tidak enak. Dan mata bujang itu tiba-tiba dibuka dan melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling. Artinya kudanya gak cuma 2. Penuh dengan kuda dan kereta berapi. Berapa? Sebutin aja 7, 12, 77 yang memenuhi gunung keretanya. Enggak, unlimited. Dia bilang penuh dengan kuda dan kereta berapi. Jadi sekali Elisa bisa lihat yang di roh. Saya percaya sekali Bu Iin bisa melihat yang di roh api lawatan itu. Walaupun hari ini April ini seperti April kelabu buat kita. Tapi namanya adalah He is a passionate God. Dan tidak bisa dihentikan oleh kedinginan hatimu sekalipun. Yang terakhir sebelum kita makan roti ini. Di Wahyu 2 dikatakan seperti ini. Betapa dalamnya engkau jatuh sebab nyala api cinta itu sudah padam. Betul ya? Dan saya percaya waktu kita makan ini. Waktu kita makan dengan iman. Maka ini akan mengerjakan. Akan mengubah your inner man, manusia rohmu, manusia batinmu, your core identitas ya. Hari ini waktu kita makan itu akan diubahnya ya untuk menjadi manusia yang berbeda. Nyala api itu akan membakarmu sehingga manusia rohmu yang paling dalam akan menyatu dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah dia menghendaki hari ini penyembahan bukan hanya pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini dia menghendaki penyembahan dari satu bangsa. Dan saya percaya Indonesia pasti menyembah Yesus Kristus Tuhan. Zaman saya kecil teror tentang orang Cina itu mengerikan. Saya sekolah di SMP negeri, kalau saya lewat ya Cina. Cuma saya galak, saya ambil sepatu, saya sambit ya. Benar, jadi mereka gak terlalu bisa ganggu saya ya. Tapi teman saya ada orang Medan matanya segini ya, setiap hari dibully. Cina, dia cuma meringkuk gitu. Model Eugene, orangnya kayak Eugene, persis gitu, malu-malu ya. Kalau saya, ya maaf ya kelakuan belum bisa dikontrol waktu itu. Udah lebih sopan dikit Bu. Oke ya, itu masalah ras dan agama parah zaman saya. Terus kemudian ada satu masa Imlek itu gak boleh dikasih lihat sampai digelodok, gak bisa nyari lampion merah. Saya ingat banget setiap kali Imlek mama saya tuh butuh segala yang merah. Saya bilang gini, Mah ini cukup,
Ini namanya afung, artinya merah. Udah nggak usah beli lampion ini, nggak usah nyusahin saya naik bus ke Glodok dan Jembatan 5. Udah lama cukup ini afung udah ya. Dan ya udah habis susah. Saya ingat banget pokoknya segala yang berbau Cina dan Kristen itu coba dipadamkan. Tapi hari ini Gubernur DKI waktu itu orang Cina dan Kristen itu sudah hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia. Dan kemudian hari ini Wakil Presiden berkata selamat Paskah, Shalom. Dan bikin Imlek di mana-mana. Jadi sekarang Natal semua mall setel lagu Natal. Ya ini kebetulan Lebaran, lagunya lagu Lebaran. Ya, tapi adil, Imlek pun lagu Kong Hee Fat Choi ya. Ada tuh lagu Kong Hee Fat Choi dari abad ke abad saya denger ya itu. Oh, iya, Gus Dur menubuatkan Imlek libur. Tapi berkata Gus Dur bilang Imlek libur ya, tanggal merah. Tapi Mahanaim tanggalnya hitam semua gak ada yang merah. Saya tuh seneng banget tahu Ibu mau ke Korea aku bisa libur ya. Pak Luki mengumumkan doa Israel dari jam 8 sampai jam 10 setiap hari. Kata Bu Nita gini, Ruth mana libur kita. Tapi diem-diem aja udah, untuk Pak Luki gak ada. Tadi tambahin lagi sore, aduh Tuhan Yesus. Curcol dikit ya biar gak ngantuk. Oke. Kembalilah ke cintamu mula-mula. Kenapa? Dengerin baik-baik. Jangan jahat sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Bukankah pengampunannya bicara lebih keras daripada penghukumannya buat tiap kita? Bukankah belas kasihan bicara lebih kuat daripada penghakimannya? Bukankah cintanya bicara jauh lebih keras daripada maut sampai maut dibungkam? Bukankah tuntutannya tidak pernah lebih tinggi daripada level pengertian kita? Dia terima setiap persembahan kita sesuai ukuran iman. Kalaupun kita ditarik dan ditarik, percayalah one day at the time. Pada waktu engkau di surga, engkau akan menciumi kaki orang-orang yang menarikmu, stretchingmu, memaksamu hidup benar dan doa tidak hentinya. Percayalah. Tapi saya berharap jangan nunggu sampai di surga. Karena kalau kita nunggu sampai di surga, kita levelnya sama seperti bangsa Israel, umat. Tapi biarlah level kita di-upgrade menjadi level Elia. Yang kalau kita berdiri di provinsi kita dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan menyaksikan pembalikan keadaan untuk provinsiku hanya dalam 1 hari. Jangan jadi rakyat. Rakyat cuma makan, bahkan ada yang terinjak-injak. Tapi jadilah Elisa, Elia, dan dia meninggalkan gini. Dia meninggalkan not. Elia adalah manusia biasa. Siapa di sini manusia biasa? Kita. Tetapi ia sungguh-sungguh berdoa. Jadi waktu dia sungguh-sungguh berdoa, api yang menyalakan rohnya sehingga perkataannya membangkitkan kebangkitan dari satu bangsa untuk menyembah Tuhan. Api yang sama juga akan tinggal di roh kita pagi hari ini. Amin. Saya minta semua tutup mata.